Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Panji Mufid Zahid dari 11 MIPA 4, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang optika fisis. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita sama-sama breakdown dulu apa-apa saja yang akan dibahas. Dari daftar isi, dapat dilihat yang pertama kita akan membahas tentang pengantar optik. Yang kedua, perbedaan antara optik geometri dan optika fisis. Dan yang terakhir adalah syarat agar interferensi cahaya dapat teramati. Kita mulai dari pengertian optik terlebih dahulu. Jadi, optik merupakan cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optik dijelaskan dan ditandai dengan fenomena optik. Kata optik sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti tampilan. Bidang optik biasanya menggambarkan sifat cahaya yang tampak, seperti sinar inframerah dan ultraviolet. Tapi sebagai cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, optik adalah salah satu cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya serta interaksi cahaya dengan materi. Untuk optik sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada optika fisis dan optika geometri. Optika fisis membahas mengenai interferensi, dispersi, difraksi, dan polarisasi gelombang cahaya. Sedangkan optika geometri membahas mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya. Atau jika diambil kesimpulannya, optika geometri menganggap bahwasanya cahaya merupakan suatu sinar, sedangkan optika fisis menganggap bahwasanya cahaya merupakan suatu gelombang. Kita bisa lihat di sini juga ada sifat-sifat cahaya, kemudian ada juga sifat-sifat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Kita maju ke slide selanjutnya. Optika fisis dapat dibagi tiga, yaitu ada interferensi, difraksi, dan polarisasi. Interferensi merupakan kemampuan gelombang yang saling berpadu atau penyebelahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Seperti yang dapat dilihat di gambar, bahwasanya dari dua gelombang ini menimbulkan satu gelombang yang baru. Interferensi mengacu kepada interaksi gelombang yang saling berkolerasi dan koherent satu sama lain, karena cahaya tersebut berasal dari sumber yang sama atau mempunyai frekuensi yang serupa. Kemudian yang kedua ada difraksi. Difraksi merupakan kemampuan gelombang untuk melentur saat melewati celah sempit. Difraksi merupakan suatu fenomena gelombang yang terjadi sebagai respon gelombang terhadap halangan yang berada pada arah lambatnya. Pada gelombang cahaya, difraksi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan respon cahaya dengan sinar yang melengkung mengitari halangan kecil pada arah lambatnya, dan radiasi gelombang yang menyebar keluar dari sebuah rana atau celah. Kemudian yang terakhir ada polarisasi. Polarisasi merupakan kemampuan gelombang transversal untuk menentukan arah atau orientasi gelombang akibat tersetarnya sebagian arah gelombang. Polarisasi adalah orientasi gelombang. Pada cahaya terdapat tiga jenis polarisasi. Osilasi gelombang cahaya dapat berorientasi pada satu arah atau berotasi bersamaan dengan arah lambatnya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kita akan membahas tentang optika geometri. Optika geometri membahas mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya, serta sifat cahaya sama dengan sifat gelombang elektromagnetik, serta mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya. Optika geometri menjabarkan perambatan cahaya bagi vektor yang disebut sinar. Sinar yaitu suatu abstraksi atau instrumen yang dipakai bagi menentukan arah perambatan cahaya. Sinar suatu cahaya akan tegak lurus dengan muka gelombang cahaya tersebut dan kolinear terhadap vektor gelombang. Untuk optika geometri sendiri dibagi menjadi dua, ada refleksi dan refraksi. Refleksi atau pantulan cahaya dibagi menjadi dua tipe, specular reflection dan diffuse reflection. Specular reflection menjelaskan perilaku pantulan sinar cahaya pada permukaan yang mengkilap dan rata, seperti cermin yang memantulkan sinar cahaya ke arah dengan mudah bisa diduga. Kita bisa melihat citra wajah dan badan kita di dalam cermin karena pantulan sinar cahaya yang adil dan teratur. Kemudian, menurut hukum refleksi bagi cermin datar, jarak subjek terhadap permukaan cermin berbanding lurus dengan jarak citra di dalam cermin. Persepsi arah kiri dan kanan saling terbalik. Itu dia. Jadi, seperti yang kita bisa lakukan pada kegiatan sehari-hari,
Jika kita bercermin, maka pantulan cahayanya akan terbalik. Jadi jika kita mengangkat tangan kanan, maka di cermin yang mengangkat adalah tangan kiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada refraksi. Refraksi itu merupakan kejadian ketika gelombang elektromagnetik menyentuh permukaan medium dielektrik dari suatu sudut. Leading edge gelombang tersebut akan melambat sementara trailing edge-nya tetap melaju normal. Penurunan kecepatan leading edge dikarenakan karena interaksi dengan elektron dan medium tersebut. Ketika leading edge menumbuk elektron, energi gelombang tersebut akan diserap dan yang belakang sekali diradiasi kembali. Penyerapan dan radiasi ini menimbulkan keterlambatan sepanjang arah perambatan gelombang. Kedua hal tersebut mengakibatkan perubahan arah rambat gelombang yang disebut refraksi atau pembiasan. Perubahan arah rambat gelombang cahaya bisa dihitung dari indeks dia sesuai hukum Snellius. Kita masuk ke slide selanjutnya. Dari yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan optika fisis dan optika geometri sebagaimana hal tersebut adalah optika fisis merupakan optika gelombang. Coba studi cahaya mempelajari sifat-sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Kemudian optika geometri merupakan optika yang membahas tentang pemantulan dan hiasan cahaya. Atau optika geometri menganggap bahwasanya cahaya merupakan suatu sinar, sedangkan optika fisis cahaya merupakan suatu gelombang. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, bagaimana agar interferensi cahaya dapat teramati. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu interferensi cahaya. Jadi interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Agar interferensi cahaya dapat teramati dengan jelas, maka kedua gelombang cahaya itu harus bersifat koheren. Dua gelombang cahaya dikatakan koheren apabila kedua gelombang cahaya tersebut mempunyai amplitudo, frekuensi yang sama, dan pada fasenya tetap. Ada dua hasil interferensi gelombang tersebut berinterferensi. Ada dua hasil interferensi cahaya yang dapat teramati dengan jelas jika kedua gelombang tersebut berinterferensi. Apabila kedua gelombang cahaya berinterferensi saling memperkuat atau bersifat konstruktif, maka akan menghasilkan garis terang yang teramati pada layar. Apabila kedua gelombang cahaya berinterferensi saling memperlemah atau bersifat destruktif, maka akan menghasilkan garis gelap yang teramati pada layar. Mungkin sekian pembahasan tentang optika fisis pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.